magang. Dulu kalau di Melbourne itu Nando's tuh sama KFC 11-12. Ya produknya begini gitu kan. Tapi di Indonesia tuh 10 tahun yang lalu kalau nggak salah pernah masuk, terus bangkrut. Kenapa? Karena ini makanannya sedikit lebih mahal daripada KFC dan orang-orang zaman dulu belum sadar tentang makanan kesehatan. Tapi kalau misalkan kita ngelihat ya di apa sekarang nih, kalau dia masuk sekarang, dia bisa sukses itu. Kenapa? Karena kayak Subway mau masuk ke Indonesia. Karena apa? Udah ada salad stop, udah ada gini, orang-orang udah mulai sadar kesehatan, mereka berani keluar duit lebih untuk menjaga kesehatan. Kalau zaman dulu yang penting murah, gitu kan? Itu kalau product driven. Kalau pasarnya belum siap, ya kamu akan modal kantong untuk mengedukasi pasar. Tapi kalau kamu punya modal gede, namanya startup, kayak kayak ojek online, kayak Gojek, GoFood segala macam, itu product driven. Karena apa? Orang-orang zaman dulu banyak yang nggak bilang, hah, abang ojek, lu kasih handphone, kaburlah dia. Ternyata sekarang seperti apa? Itu jadi tulang punggung pengantaran ekonomi loh. Makanya itu yang saya bilang. Jadi kunci-kuncinya tuh banyak, tapi 4 ini tuh pakem. Ini pakem. Lalu dari sini, sekali lagi saya ingetin, Corona itu akan mengubah 3B, teman-teman. Cara kita bekerja, berinteraksi, dan bertransaksi. Jadi kalau kita tidak mau berubah, akan ketinggalan. Gitu ya. Sebagai penutup nih, kalau teman-teman masih masih ragu bahwa tidak ada yang tidak mungkin, nih saya kasih tahu, ini orang ini di kanan, kalau teman-teman tahu, kalau sering main TikTok. Dan dia, itu tahun lalu, gara-gara pandemi, kehilangan pekerjaan dia. Umur 21 tahun, nggak punya duit. Gara-gara itu, dia nganggur, dia bikin TikTok. TikToknya sarkas sama satir satiris gitu kan. Terus jadi TikTok nomor 2 paling banyak di follow orang-orang si Kaby Lame. Sekarang nilainya nyaris 2 juta dolar tuh kalau kelihatan. Nyaris 2 juta dolar. Seru gak sih kalau misalkan bisa kayak gitu? Buset deh. Asik banget ya. Itu makanya jadi sebenarnya tidak ada yang mustahil teman-teman, tinggal bagaimana cara kita tadi mau menyikapinya. Tadi saya janji ada 4, 6, dan 8, cuman mungkin takut waktunya mepet, jadi saya langsung ini nanti kalau teman-teman pengen nanya saya bisa jelasin, saya buka slide lain lagi. Ini saya tadi udah janji mau bagian gratisan buat teman-teman. Dan ini buku kedua saya, ini 148 halaman, ini kisah perjuangan para member di Entrepreneur Society yang benar-benar merintis dari semua keterbatasan mereka, dan mereka bisa berjuang dan bertahan di era pandemi ini. Ini semoga bisa menjadi satu inspirasi buat teman-teman yang pada demen baca buku, silahkan di-scan aja, nanti linknya saya akan tulis di kolom chat ya. Terus sama ini majalah dari The Entrepreneur Society untuk Indonesia. Sekali lagi apa? Gratis. Karena emang ya kita kan temannya bagi gratisan kan. Ingat tadi freemium promotion gitu ya salah satunya. Justru di sini ini tuh banyak yang tadi saya bilang ilmu, edukasi, inspirasi, dan nantinya ada peluang usaha dalam dunia kewirausahaan. Ini adalah apa ya? Ya majalah yang bulanan yang kita bikin tuh supaya Indonesia bisa lebih banyak lagi terinspirasi untuk jadi pengusaha. Ini member-member kita juga saya angkat di sini. Emang tujuannya untuk angkat member lah. Apalagi sih, gitu kan. Tugas saya adalah supaya bisa orang-orang membantu banyak teman-teman bisa lebih sukses. Itu nanti scan aja atau ini linknya nanti saya tuliskan di kolom chat. Dan buat teman-teman yang pengen belajar tentang bikin konten, yang pengen detail, ini dari partner saya. Ini dari Hello, karena kita kan udah banyak bikin ya. Kita pengen bikin sebuah komunitas baru, nih komunitas content creator. Banyak sih di luaran sana, tapi kita pengen ngajarin bagaimana caranya tuh bisa benar-benar istilahnya apa ya, bikin konten yang viral, yang sama seperti yang kita udah buktikan tadi track recordnya. Jadi ini 10 hari course. Kemarin sih harganya 249 kalau pakai kode ini, cuma 249.000. Supaya apa? Supaya lebih banyak orang tuh bisa yang mulai bikin konten dan bisa mendapatkan penghasilan lebih lah. Karena kalau kita ngomongin sekarang content creator ya, tahu gak sih? Ada yang hidupnya cuma dari endorsean doang bisa sampai puluhan, ratusan juta sebulan. Pengen gak sih jadi content creator? Asik kan? Itu. Dan ini agensi kita buat yang nanti penasaran butuh apa segala macam mau nanya-nanya. Silakan. Saya sangat-sangat open banget. Dan sebagai penutup, saya cuma pengen kasih satu video nih teman-teman buat teman-teman semua ya. Jangan pernah ngebandingin situasi kondisi kamu, pencapaian kamu dengan orang lain. Apalagi ngelihat media sosial terus nanti kita ngiri terus jadi haters kalau kalau negatif ya. Kalau positifnya ya termotivasi bolehlah gitu kan. Tapi jangan nanti jadi stres kayak aduh kok orang lain tuh bisa begini kok gua enggak gitu kan. Tapi fokusnya jangan sama yang negatif, jangan yang keluar, tapi fokusnya itu sama diri kamu sendiri. Kembangin diri kamu setiap hari. Kalau kamu belajar 1% dari satu hal, satu hari aja kamu mau belajar nih bahasa Inggris, satu hari 1% aja kamu belajarin, 100 hari kemudian kamu bisa dapat 100%. Kamu sudah bisa bersinar dengan cahaya kamu sendiri. Jadi fokus aja untuk terus mengembangkan diri jadi pribadi yang lebih baik hari demi hari, karena dari situ nanti kamu bisa merasakan sendiri bahwa kamu bisa bersinar dengan cahaya kamu sendiri gitu ya. Dan ini videonya saya cuman pengen play itu
Mari kita tonton sama-sama. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas, maka kita juga bisa menghargai setiap momen yang kita lalui di dalam hidup. Terkadang kita masih terikat oleh rantai yang tidak terlihat. Dari membandingkan diri dengan orang lain, sampai berusaha untuk diterima oleh standar masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan di dalam hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak lagi dihantui oleh pandangan orang lain. Ketika kita bisa terbebas dari persepsi publik untuk hanyalah menjadi sebuah batasan standar, akan tetapi bisa bersinar, melakukan pencapaian sesuai dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Bersinarlah yang terang, wahai sahabat. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri, teman-teman. Semangat terus, dan semoga sesi hari ini bisa jadi berkat buat teman-teman semua ya. Dan sekali lagi saya pengen ucapkan, welcome to the Entrepreneur Society. Saya dengan itu mengakhiri sesi saya. Ini udah di stop share belum sih? Masih nggak biasa gue nih sama di laptop. Ting. Coba kita lihat mana zoom-nya. Nah, oke. Oke. Semangat terus teman-teman. Cobalt and Beyond. Luar biasa, bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Teman-teman, boleh kita berikan standing applause untuk sharing materi yang sangat luar biasa sekali. Ini skalanya skala internasional, teman-teman sekalian. Jadi beruntung sekali. Beruntung sekali nih kita bisa mendapatkan materi yang sangat luar biasa dari Pak Clemens Raharja. Oke, teman-teman, sepertinya sudah banyak sekali yang masuk ke kolom chat ingin bertanya kepada Pak Clemens. Saya berikan kesempatan nih untuk yang mau bertanya langsung, boleh raise hand sebelum saya membacakan pertanyaan dari kolom chat. Ada yang ingin bertanya langsung? Nanti kita pin supaya bisa muncul. Ya, ini sudah ada Dewi Safitri. Silakan boleh on cam. Ya, nggak pakai kerudung, Kak. Oh ya, nggak apa-apa. Berarti boleh pakai suara saja. Silakan. Hai, Kak. Namaku Dewi dari Hai, Jakarta. Hai, sorry kepotong. Ya. Aku pengen nanya, jadi kan melihat perpandemian ini, aku tuh sebelumnya freelance WO crew gitu kan. Nah, sebelum pandemi tuh kan rame wedding. Nah, sekarang kan wedding udah susah nih lah sejak pandemi terus PPKM. Nah, aku sama temanku kepikiran pengen bikin kayak live streaming wedding gitu, Kak. Nah, tapi kan kita belum tahu nih, Kak. Kalau belum punya customer sama sekali kan susah. Nah, kalau dari Kak Clemens sendiri yang udah banyak malang buana dari bisnis yang UMKM banget sampai bisnis gede, pasti udah banyak pengalamannya. Gimana sih, Kak, cara approach pertama kali gitu, Kak? Pas buka pintu pertama banget gitu. Thank you, Kak. Oke, silakan langsung dijawab, Kak Clemens. Jadi pas baru pertama kali mau canvassing nih ya, mau PDKT ya ceritanya ya. Saya tuh jual, ya ini namanya anak rantau, saya cerita aja sih. Sebagai anak rantau, saya harus kerjain apa yang saya harus kerjain, nyuci piring apa segala macam. Saya pernah bikin yang namanya corporate cleaning. Corporate cleaning itu tuh kita bersihin kantor-kantor kayak dari ruko ke ruko gitu ya. Kita nggak ngurus restoran, hanya khusus corporate. Jadi mungkin kalau di sini ada yang gede tuh ISS ya apa. Jadi itu saya canvassing-nya dari kantor ke kantor, saya datang, saya ketok, saya gini. Karena saya tahu segmentasi pasarnya, di sana labor cost tinggi ya, biaya tenaga kerja itu tinggi. Jadi saya ketok-ketok sih bilang, halo, perkenalkan nama saya Clemens, saya dari namanya waktu itu IDK Corporate Cleaning gitu kan. Terus habis itu saya bilang, saya cuma lagi survei di daerah ini, apakah Anda cleaningnya itu pakai in-house atau outsource? Nah, dari situ akhirnya terus kalau dia bilang in-house, ya udah berarti oh ya oke, kalau misalnya nanti ada kebutuhan untuk outsource boleh diinfokan, saya kasih kartu nama atau selebaran ya kan. Tapi kalau misalkan mereka bilang outsource, berarti kan mereka mungkin itu boleh nggak kalau kita kasih quotation atau penawaran harga. Nanti kapan kita survei, terus saya kasih dokumen. Biasanya gitu kita survei kan ngelihat luasnya berapa, seribet apa, terus baru nanti bisa kita kirimin penawaran harga kan. Nah, jadi ya kita seperti itu. Namanya penjualan itu corong penjualan tadi ya. Itu sama. Kalau kita mau jualan mungkin kalau misalkan
Saya juga waktu itu kan kalau properti lebih susah lagi. Jadi kalau anggaplah dari 100 orang yang kita ketemuin, mungkin cuma 50 yang mau dengar, mungkin cuma 25 yang mau ngasih data ke kita, mungkin cuma 10 yang mau diundang ke show unit atau ke lokasi, mungkin cuma satu yang beli. Jadi kalau kita pengen jualan dua, ya kita harus ngomong sama 200 orang. Mau tiga, ya ngomong sama 300 orang. Jadi itu namanya leads. Kalau saya bilang kalau dalam penjualan, jangan pernah takut, karena penjualan itu, sales itu, it's a numbers game. Semakin banyak orang-orang kita kenalkan, suatu saat nanti, makanya tapi gini, jangan jangan sampai salah kaprah bahwa kalau di Indonesia itu stigmanya agen asuransi MLM. Itu stigma yang salah, karena apa? Pada saat biasanya mereka ngajak, udah lama nih nggak ketemuan nih, kita ketemuan. Oke, ketemuan, tiba-tiba lagi di kafe, udah lama nggak ketemuan nih, lagi ngobrol-ngobrol, sekarang kerja apa? Oh, gue sekarang gini, tiba-tiba dia keluarin dong flip chart. Jadi saya tuh sekarang lagi gini, saya mau nawarin ini. Wah, udah. Kalau udah gitu jeleknya, kalau dia nggak mau beli, terus omongannya kan udah nggak enak tuh. Terus udah nanti nggak kontekan lagi lama. Berarti kan dia konteknya cuma untuk jualan. Kalau mau sukses untuk jualan, jangan pernah jualan. Saya kalau bawain sesi jualan itu biasanya workshop 1 hari penuh. Jadi kalau kata kuncinya adalah, ya kalau mau jualan jangan pernah jualan. Jadi intinya kita, saya kasih contoh gini deh biar gampang buat teman-teman bisa relate ya. Pernah nggak ngelihat ada dokter yang keliling dari komplek, dari rumah ke rumah? Halo Bapak Ibu, saya dokter Clemens. Ada yang sakit nggak? Boleh saya obatin nggak? Saya boleh masuk? Dikasih masuk nggak kira-kira? Kayaknya enggak deh. Wah, hipnotis nih, kita kan dokter botak. tapi tapi sebenarnya ya kalau kita ngomong ya, kalau dokter tuh cuma cukup pasang pelang dokter. Praktek jam segini, dengan appointment atau apa. Udah, nanti yang sakit pasti datang sendiri kan. Itu namanya positioning strategis ya teman-teman. Jadi kalau tadi untuk memulai, satu yang perlu adalah tadi kita jualan canvassing-nya, kita harus cari informasi dan kita bagikan informasi. Kita nggak akan pernah ditolak kalau kita nggak pernah jualan. Jadi tugas kita adalah bagikan informasi. Bagikan informasi bahwa sekarang ada corporate cleaning baru loh di daerah sini gitu. Sekarang ada, aku juga dulu bikin car wash, nyuci mobil. Gue kalau nyuci mobil tahu Pak Indra, dari sampai ngelapnya di mana, nyemir ban gimana, pakai buffer bisa, udah semua mah. Pakai backpack vacuum itu kan, gosek-gosek WC mah udah ngalamin lah semua itu. Jadi benar-benar ya mulainya jualan. Jadi tapi jualannya itu bukannya jualan, tapi bagikan informasi, kasih info. Nah kalau misalkan kalau yang benar nih, pada saat nanti udah ngobrol, terus tiba-tiba kita tahu mereka punya kebutuhannya apa, terus saya bilang, kalau misalkan memang kita belum deal pun nggak apa-apa kok, yang penting masih tetap bisa jaga tali pertemanan. Nanti kalau ada yang butuh, boleh kasih referensi. Benar nggak? Jadi kita nanti dikasih, oh iya nih ada nih, om saya butuh, tante saya butuh, kakak saya butuh ini. Akhirnya jadi bisa dapat jualannya belum tentu dari orang yang kita ajak ngomong pertama kali loh. Makanya bertemanlah yang tulus dimanapun, kapanpun, dan sama siapapun gitu. Semoga menjawab. Panjangan deh. Saya kalau diajak ngobrol panjang. Oke, keren ya. Thank you ya, Mbak Siap. Dewi atas pertanyaannya dan Pak Clemens atas jawabannya. Semoga bisa jadi berkat. Berikutnya silakan, masih ada yang ingin bertanya secara langsung, boleh raise hand. Mau ada kesempatan nih. Sambil menunggu, saya bacakan dulu Pak Clemens pertanyaan dari yang sudah masuk dari kolom chat. Ini ada satu pertanyaan yang bagus sekali nih Pak. Pak Clemens mau tanya, visi, misi, dan goal bikin social entrepreneur itu apa? Kalau bisa, kasih contoh dong studi kasusnya. Oke. Alright. Kalau gitu, saya izin share screen aja deh. Boleh ya? Ya, silakan Pak. Entrepreneurship. Saya kayaknya pernah bawain sociopreneurship. UNESA, bukan mana ya? Oktober. Ini tadi, bentar ya. Nah, nih sociopreneurship. Saya biasa perkenalannya selalu gini 3 slide. Nih, social entrepreneurship. Oke. Ini tuh apa sih? Wujud Sumpah Pemuda. Makanya kenapa saya bilang fokus bantu orang lain terlebih dahulu kan. Yang penting ada dampak positifnya, teman-teman. Dampak positifnya tuh apa sih dalam sociopreneurship ini? Jadi, in a nutshell, ya pada dasarnya tuh fokus sama dampak lingkungan masyarakat. Iya.
Saya di-mute lagi. Ada sebuah misi sosial yang ingin dicapai dengan menggunakan agent bisnis. Jadi kalau kita ngeliat tadi, ojek online, awalnya apa sih tujuannya? Mereka pengen ngasih seragam sama semua ojek pangkalan supaya mereka kalau nyari kerjaan lebih gampang. Sama halnya dengan saya konsumen untuk kalau nyari abang ojek tuh nggak perlu jalan jauh. Waktu saya pertama kali dulu ya belum ada ojek online. Saya ingat banget tuh di luar negeri udah ada Uber. Di Australia udah ada Uber, tapi begitu saya balik, aduh gila, teknologi kok susah banget ya. Mau nyari abang ojek tuh saya kalau mau pergi sama teman-teman, saya mesti jalan kayak berapa blok dulu nyari ke pangkalan, belum tentu ojeknya ada lagi. Kalau nggak ada, udah ada tuh. Wah, gila nggak ada ojek lagi nih, nyari gini. Akhirnya pakai taksi. Kayak zaman dulu naik taksi tuh kayaknya anti banget, mahal soalnya kan. Karena ya bisa anak kuliahan gitu. Tapi justru ini menjadi solusi adalah apa ya, menjawab bahwa ya itu gitu loh, kita tuh benar-benar menjadi sebuah dampak positif, apa menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang ada gitu. Jadi ini punya potensi skala dampak yang besar, jadi scalable, bisa thinking outside the box ya, bisa dari yang dulu mungkin udah ada, tapi bisa dibikin lebih efisien lagi, transparan, terbuka. Nah kalau mau contoh-contohnya nih, saya suka ada beberapa orang yang saya kasih tunjuk, sini Muhammad Yunus. Dia dulu kalau perbankan itu kalau mau ngasih pinjaman itu mesti pakai jaminan, mesti ini, mesti itu. Sekarang ada namanya micro credit loans. Ini gara-gara dia bikin, dia tuh ngebantu banyak orang yang membutuhkan sampai bisa mandiri finansial. Jadi dia menang Nobel Prize. Padahal orang-orang yang seperti ini ya, banyak orang yang UMKM yang mau berusaha, kalau memang misalkan kita lihat dan kita telaah bisnisnya benar ada, justru rate pengembaliannya lebih tinggi daripada bisnis yang besar-besar. Dari Muhammad Yunus yang buktiin. Ini salah satu contoh lagi nih, Blake Mycoskie. Dia gara-gara dia ngelihat ada di Argentina banyak anak kecil sakit terluka kakinya karena nggak punya sepatu. Jadi setiap kali kita beli sepatu, kita tuh ngasih sepatu ke anak-anak di sana. Jadi beli satu gratis satu, tapi dipakai buat anak-anak yang butuhkan. Ama sekarang mulai bikin kacamata. Keren gitu loh. Ini socialpreneur. Ini kalau yang lokal nih. Azalea, saya belum ketemu. Tapi saya waktu itu ada member kita di Labuan Bajo. Waktu di awal 2020, saya kan sering bikin gini, free mentorship ya, atau free konsultasi bisnis lah. Buat ini kan tujuan saya supaya mungkin saya bisa ngebantu orang-orang yang lagi stres, bisa ngasih secercah harapan lah buat mereka gitu kan. Jadi waktu di awal 2020 itu pas lagi pandemi apa tengah gitu ya, saya bikin free consultation, banyak yang daftar, dan salah satunya tuh justru menceritakan tentang ini. Dia ternyata ini loh bikin skincare, dia ini anaknya salah satu petinggi lah di sana gitu kan. Jadi wow, mana tahu justru kan kita bisa diperkenalkan kalau niat kita tulus, niat kita baik, kita bisa dipertemukan sama Tuhan tuh orang-orang yang hebat-hebat. Ini si Azalea ini, itu dia ngelihat masalah malnutrisi di Flores, jadi dia ngajarin ke desa-desa tertinggal untuk nganyam. Dan ini sekarang produknya tuh dijual kemana-mana, sampai keuntungannya tuh dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan di sana. Tapi dia jualannya nih teman-teman ya, kalau saya tunjukin Duanyam. Duanyam itu jualannya ke DBS, kemana, corporate merchandising, buset dah. Iya, cuannya mah gede itu. Tuh lihat kayak begini kan. Tuh motif batik, terus nanti bagi beginian. Ini kalau keluar negeri, ya elah. Teman-teman tahu dong kemarin yang katanya ada talenan ya, bukan tampah ya, yang dijadiin dekorasi gitu kan di luar negeri. Kita di sini 10.000 apa berapa, di sana jualnya tuh bisa 300.000, bukan, bisa $300, 3 juta. Seru kan? Kayak gitu-gitu loh contohnya. Jadi kalau tadi pertanyaannya kan tentang socialpreneurship kan ya. Semoga menjawab. Terus ini saya gimana tutuing gitu kan. Kok zoomnya hilang. Nah lo. Ya pokoknya begitulah. Saya bisa hentikan stop share screen nggak ya? Gimana caranya stop share screen? Enggak, ini kontrol panelnya Pak. Oh, coba saya yang ini deh. Kalau yang saya Aduh. Ya dia otomatis berhenti. Oke. Iya. Masih nyambung ini Pak? Masih nyambung ya? Oke lah, siap. Yang penting masih nyambung lah. Coba ya. Oke. Oke, keren sekali ya. Indra, masih share screen ya saya. Mas Indra. Ya, silakan. Semoga menjawab. Pertanyaan lagi? Ya, Mas Indra boleh. Mas Indra boleh. Mas Indra. Ayo tuh siapa tuh? Silakan Pak. Sebentar, saya tidak bisa melihat nih. Nah, di dia stop share dah. Okay. Tadi mesti nyalain zoom-nya, saya sign in lagi. Tadi zoom-nya tiba-tiba hilang di sini. Oke, silakan raise hand dulu. Saya Mas Indra boleh. Oh ya, Pak Muhammad Sudirman ya. Oke, silakan Pak Muhammad Sudirman. Terima kasih. Maaf terlambat. Ini menarik sekali. Mungkin ini
Jepang saya sudah banyak tanya. Saya sedang mempelajari tentang digital platform yang kita mau adakan ini ya, Mas. Ya, kemarin itu tadi sore. Mungkin bisa masukkan nih strateginya, Mas Lepen Raharja, untuk menyelenggarakan. Biasanya kami offline festival buah ini sekarang. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!